Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurillah, amma ba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada Nabi baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, perkenalkan, nama saya Alzam, kelas 2D Prodi PGMI, mata kuliah Filsafat Pendidikan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Imam dengan pertanyaan permasalahan pendidikan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Permasalahan pendidikan di Indonesia dan solusinya yang lebih rinci. Pendidikan di Indonesia masih dihadapkan dengan berbagai permasalahan yang menghambat kemajuan bangsa. Yang pertama, keterbatasan akses pendidikan. Banyak anak usia sekolah yang tidak mendapatkan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil dan prasejahtera. Fasilitas dan infrastruktur pendidikan di beberapa daerah masih kurang memadai. Biayanya pendidikan yang sangat tinggi itu menjadi kendala bagi sebagian masyarakat. Solusinya itu memperluas jangkauan pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil dan meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh daerah dan memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan kepada masyarakat. Yang kedua, kualitas pendidikan yang sangat belum merata. Kualitas pendidikan ini Indonesia masih belum merata antara daerah dan sekolah. Hasil belajar siswa masih rendah di beberapa daerah. Kurangnya guru yang berkualitas dan profesional dalam mengajar siswa. Kurikulum pendidikan yang belum adaptif dengan perkembangan zaman. Bagaimana cara kita mengatasinya? Yaitu meningkatkan mutu pendidikan dengan melakukan pelatihan dan membangun guru secara berkelanjutan, menyusun kurikulum pendidikan yang lebih relevan dan kebutuhan zaman dan dunia kerja. Yang kedua, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses belajar mengajar. Terakhir, meningkatkan kesejahteraan guru dan memberi gaji. Gaji ini lebih penting dan tunjangan yang layak. Yang ketiga, kesenjangan pendidikan antar daerah. Terdapat kesenjangan pendidikan yang disignifikan antara daerah di Indonesia. Akses pendidikan di daerah terpencil masih jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah di perkotaan, karena kualitas sumber daya manusia di daerah terpencil masih rendah. Solusinya, kita harus memperkuat alokasi anggaran pendidikan untuk daerah terpencil, membangun sekolah-sekolah unggulan di daerah terpencil, memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi dan daerah terpencil, meningkatkan kualitas guru di daerah terpencil dengan memberikan pelatihan dan perkembangan yang lebih insentif. 4. Kurangnya relevansi pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Pemalasannya, lulus sekolah masih banyak yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja, karena kurikulum pendidikan belum selaras dengan perkembangan dunia usaha dan industri. Kurangnya kerjasama antara sekolah dan dunia usaha dan industri. Solusinya harus mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan tidak belajar dengan tidak berguna.
dan meningkatkan kerjasama sekolah dengan dunia usaha dan industri melalui program magang seperti magang, praktik kerja dan seminar untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja bagi siswa yang memasuki dunia kerja. Tugas kedua yang diberikan pada Pak Imam yaitu apa? Urgensi perkembangan kurikulum. Urgensi perkembangan kurikulum merupakan panduan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Perkembangan kurikulum yang berkelanjutan dan terarah menjadi hal yang urgen untuk dilakukan demi mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikut beberapa alasan mengapa perkembangan kurikulum itu penting. 1. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dunia terus berkembang dengan pesat dan ilmu pengetahuan pun harus berkembang. Jadi kurikulum perlu diperbaharui secara berkala untuk memasukkan pengetahuan dan keterampilan terbaru yang dibutuhkan oleh peserta didik di masa depan. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan. Kurikulum yang berkualitas tinggi itu dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan secara keseluruhan. Hal ini dapat tercapai dengan menyusun kurikulum yang berfokus pada pengembangan kompetensi dan karakter pendidik, serta menggunakan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Yang ketiga, mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Kurikulum harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi berbagai tantangan dan peluang di masa depan. Hal ini dicapai dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dibutuhkan untuk menjadi individu yang sukses dan berkontribusi pada masyarakat. Meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja. Dalam pendidikan, dunia kerja harus berubah dengan pesat dan dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Kurikulum perlu diupdate untuk memastikan bahwa peserta didik memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja. 5. Meningkatnya minat dan motivasi belajar peserta didik. Kurikulum yang menarik dan relevan dan minat dan kebutuhan peserta didik dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar mereka. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif serta melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses belajar mengajar. 6. Membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter. Kurikulum harus mampu membentuk generasi muda yang unggul dan berkarakter. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan peserta didik dengan nilai-nilai moral, etika, dan berkarakter yang baik, serta menumbuhkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Yang ketujuh, mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan salah satu alat utama untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kenapa? Oleh karena itu, perkembangan kurikulum perlu dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memastikan bahwa kurikulum dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perkembangan kurikulum merupakan proses yang kompleks dan berkelanjutan, perlu melibatkan berbagai pihak dan proses ini, seperti pemerintah, akademis, praktis pendidikan, dan masyarakat. Dengan perkembangan kurikulum yang berkelanjutan dengan terarah, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ini, menghasilkan generasi muda yang unggul dan berkarakter. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.